Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Tafriza Pertala, saya Umar Hatami Siregar, Saya Aura Naura. saya Nathanael Stephen, saya Rahmat Fauzan. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah studi kebantenan Teknik Metalurgi Untirta, kami akan mengunjungi dan meneliti tentang situs kebudayaan Banten. Saat ini kami berada di situs Banten Girang yang terletak di pinggir kota Serang. Situsnya tepat berada di belakang kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang situs Banten Girang yang sudah kami kunjungi. Nama Banten tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Banten Girang. Banten Girang adalah suatu tempat di Desa Sempu, Kota Serang. Letaknya sekitar 10 km di sebelah selatan Pelabuhan Banten sekarang, di pinggiran Kota Serang. Di tempat tersebut terdapat suatu situs purbakala peninggalan kerajaan Sunda yang pernah ada di antara tahun 932 dan 1030 Masehi. Banten Girang ini diyakini sebagai pusat kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Banten sebelum Kesultanan Banten berdiri. Seorang punggawa penting dari Pakuan yang ditempatkan di Banten Girang bernama Ki Jongjo. Dalam sejarah Banten disebutkan bahwa Banten Girang ditaklukkan oleh pasukan Islam yang berasal dari Demak dan Cirebon. Menurut sejarah Banten, sesampainya di Banten Girang, Sunan Gunung Jati dan putranya yang bernama Hasanuddin ingin mengislamkan dan menaklukkan Banten Girang. Ki Jongjo langsung memihak kepadanya dan masuk agama Islam. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sari, yang saat itu merupakan tempat keramat bagi kerajaan. Di sana Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin agama masyarakat setempat yang masuk Islam. Baru setelah itu Gunung Jati menaklukkan Banten Girang secara militer. Kemudian dia menjadi raja dengan restu Raja Demak. Dengan kata lain, Gunung Jati bukan mendirikan kerajaan baru, tetapi merebut tahta dari kerajaan yang sudah ada, yaitu Banten Girang. Pada tahun 1526, kerajaan Demak merebut pelabuhan Banten dan Banten Girang, dibantu dengan Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, dan Ki Jongjo. Hasanuddin naik tahta menggantikan raja yang dalam sumber Portugis dipanggil Sang Hyang dan baru meninggal. Peristiwa ini merupakan pendirian kerajaan Banten. Hasanuddin memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang ke daerah utara di pesisir pantai Teluk Banten, yang sekarang dikenal dengan Banten Lama. Namun sampai akhir abad ke-17, Banten Girang masih dipakai sebagai tempat istirahat raja. Adapun bukti-bukti sejarah, di Banten Girang banyak sekali atau benda-benda yang bersejarah, seperti uang logam Cina, uang logam Ming, uang logam Banten, mata uang logam, dan uang logam Tang. Kemudian ada juga berupa benda dari emas yang ditemukan dalam penggalian di situs tersebut. Yang pertama berupa potongan perhiasan emas dengan berukuran yang sangat kecil sekali dengan berat 0,5 mg. Yang kedua dengan berukuran 6 x 12 mm. Dan yang terakhir ada pemintal benang. Serta ditemukannya juga ada beberapa kapak batu dengan model batu yang pastinya berbeda-beda bentuknya. Nah, dapat dilihat di sini juga ada berupa cerita singkat dari catatan masa lalu Banten, kemudian daftar nama-nama raja yang pernah memerintah di Banten. Selanjutnya, berdirinya kota Banten tanggal 8 Oktober 1526, dan cerita singkat lain sebagainya. Setelah itu, ada juga beberapa temuan sekitar 10 artefak dari hasil penelitian arkeologi situs Banten Girang. Di sana juga terdapat kapak batu, batu asahan, kepingan, gerabah, golok, artefak batu, keramik lokal, keramik asing,
seperti Tang abad ke-9 sampai dengan 11, Song abad 11 sampai dengan 12, keramik Yuan abad 13 sampai dengan 14, dan beberapa naskah Al-Quran tulisan tangan. Para analog yang melakukan penelitian di Banten Girang tahun 1989 sampai dengan 1992 juga banyak menemukan benda purbakala berupa manik-manik. Jumlah manik-manik yang ditemukan pada waktu itu mencapai 795 buah dalam kondisi baik dan utuh. Ditemukan pula punden berundak di Banten Girang. Dengan ditemukannya punden berundak di Banten Girang berarti jauh sebelum berdirinya sebuah kerajaan besar di situs Banten Girang sudah ada pemukiman penduduk yang menganut kepercayaan megalitik di sana. Boleh jadi situs Banten Girang merupakan sebuah peninggalan purbakala yang berkelanjutan, mulai zaman prasejarah, Hindu, Buddha, sampai Islam. Sebagai bukti situs tersebut pernah dihuni masyarakat yang menyembah arwah nenek moyang. Di lokasi itu ditemukan pula beberapa batu besar yang memiliki arti penting, di antaranya yang disebut sebagai batu dekan, batu datar yang disimpan di makam keramat Dimas Jong dan Agus Jo. Adapun hubungan Banten Girang dengan sejarah Banten. Menurut sejarah Banten, sesampai di Banten Girang, Sunan Gunung Jati dan putranya yang bernama Sultan Hasanuddin mengunjungi Gunung Pulau Sari yang saat itu merupakan tempat keramat bagi kerajaan. Di sana, Sunan Gunung Jati menjadi pimpinan agama masyarakat setempat yang masuk Islam. Baru setelah itu, Sunan Gunung Jati menaklukkan Banten Girang secara militer. Kemudian, Sunan Gunung Jati menjadi raja dengan restu dari Raja Demak. Dengan kata lain, Sunan Gunung Jati bukan mendirikan kerajaan baru, tetapi merebut takhta dari kerajaan yang sudah ada, yaitu Banten Girang. Pada tahun 1526, Kerajaan Demak merebut pelabuhan Banten dan Banten Girang, dibantu oleh Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dan Ki Jongjo. Sultan Hasanuddin kemudian naik takhta menggantikan raja yang dalam sumber Portugis yang dipanggil dengan Sanghyang. Peristiwa ini merupakan ditandakan sebagai pendirian Kerajaan Banten. Kemudian Sultan Hasanuddin memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang ke pelabuhan Banten. Namun, sampai akhir abad ke-17, Banten Girang masih dipakai sebagai tempat istirahat raja. Banten Girang menjadi tempat yang bersejarah dan dikeramatkan karena berbagai alasan. Di balik makam diduga terdapat watu gulang atau batu bersiran. Orang menyebutnya sebagai tahta pucuk umum yang merupakan Ratu Pandita Hindu yang terakhir di sana. Sebuah bangunan dari bata berisi dua makam yang dianggap sebagai makam dua kakak beradik, Ki Jong dan Agus Jo. Tempat ini merupakan makam dari Ki Jong dan Agus Jo, yaitu warga asli Banten Girang yang pertama kali memeluk agama Islam. Sekarang kami sedang menuju ke lokasi goa peninggalan Banten Girang yang terletak tak jauh dari makam dan berada di dekat pemukiman warga. Di Banten Girang juga terdapat sebuah gua yang mempunyai 2 pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruang kamar, dengan kondisi di dalamnya yang gelap dan berair. Gua Banten ini mempunyai kedalaman sekitar 7 meter persegi dan luas tanah sekitar 50 meter persegi. Gua tersebut merupakan tempat Prabu Pucuk Umum bersemedi. Situs bersejarah ini merupakan tempat yang menjadi cikal bakal Banten dan merupakan sisa-sisa peninggalan dari Kerajaan Banten Girang. Namun, sangat disayangkan, kondisi cagar budaya
situs Goa Banten Girang ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal setiap minggunya banyak wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota berdatangan untuk melihat secara dekat keberadaan Goa Banten Girang ini. Dari penelitian arkeologis 1989, 1990, 1991, dan 1992, Lukman Nur Hakim mengungkapkan berbagai aspek penting dari Banten Girang. Diketahui bahwa situs Banten Girang berfungsi sebagai pusat pemukiman, terlihat dari banyaknya sebaran artefak, ternafak, dan sosiofak. Situs Banten Girang juga berfungsi sebagai pusat upacara, terlihat dari adanya gua persemedian atau pemujaan. Yang terakhir, situs Banten Girang juga berfungsi sebagai benteng untuk melindungi keduanya. Dari sejarah dan bukti-bukti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Banten Girang merupakan kerajaan Islam pertama di Banten yang awalnya merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Banten Girang merupakan kerajaan yang subur makmur sehingga dapat berhubungan dengan kerajaan di Jawa. Banten Girang memiliki banyak bukti-bukti peninggalan dan terdapat makam-makam, seperti makam Ki Mas Jong dan Agus Jo, sehingga banyak peziarah yang berkunjung di situs Banten Girang. Nah, jadi situs Banten Girang adalah salah satu cagar budaya Banten yang menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Islam di Banten, tepatnya di Kota Serang. Sekian kunjungan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.